Oke. Shalom Bapak Ibu, rekan-rekan, anak-anak muda. Shalom. Apa kabarmu hari ini? Sudah 2 hari ya, berapa hari ini kita diguyur hujan. Satu hal yang luar biasa yang boleh kita alami. Di tengah panasnya luar biasa, tapi ini beberapa hari diguyur hujan luar biasa. Puji nama Tuhan. Kita yakin dan percaya kita akan bersukacita di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan menikmati persekutuan kita dengan Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah kita rindu untuk boleh sama-sama buka kebenaran firman Tuhan. Dari Kisah Para Rasul 16 ayat 24 sampai 26. Amin. Sudah dapat kebenaran firman Tuhan-nya? Ya, kita mau baca sama-sama. Bapak Ibu di rumah masing-masing di Kisah Para Rasul 16 ayat 24 sampai 26. Demikian firman Tuhan, ayat 24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ayat yang ke-25, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Dari ayat kebenaran firman Tuhan ini kita boleh melihat bahwa apa sih yang menjadi belenggumu saat ini? Mungkin ada satu perubahan yang drastis sekali di saat pandemi. Ada hal yang serasa mengikat dirimu. Apakah itu? Engkau akan bisa lepaskan itu saat ini. Di saat engkau dari lubuk hatimu terdalam memang merindukan pemulihan itu. Dan engkau akan berseru kepada Tuhan dan Tuhan akan menjawab. Mari sama-sama kita jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang boleh kami lewati. Terima kasih untuk setiap pergumulan atas hidup kami. Terima kasih untuk setiap kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena di saat kami bergumul kami tidak pernah sendiri. Tangan Tuhan yang panjang selalu terulur menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami ada kesempatan pagi hari ini, kalau Tuhan masih berikan kehidupan buat kami, Tuhan masih berikan nafas kehidupan buat kami, untuk kami boleh memuji, untuk kami menyembah Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu mengalami satu perubahan. Kami rindu untuk boleh terlepas atas setiap belenggu-belenggu yang mengikat kaki kami. Kami rindu untuk boleh terhubung dengan Bapa, dan kami kembali dipulihkan hubungan kami dengan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kuasa Tuhan menjamah setiap kami umat-Mu. Dimanapun kami berada saat ini, kami percaya kuasa Roh Kudus yang akan melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah Yesus, Allah kami yang kami sembah. Engkaulah Yesus, Allah yang kami agungkan. Layaklah Kau dipuji, layaklah Kau disembah. Ya Rama Shekara Lama Sekara Lama Se, Ya Rama Sekatara Lama Siaka. Mari satu suara, satu nyanyian, kita mau angkat pujian ini. Kita mau katakan Yesus adalah penyelamat kami. Yesus adalah penebus kami. Yesus Tuhan. Amin. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji
keajaiban kasih-Mu, penghibur, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernapas tak berhenti menyembah-Mu, nyanyi dan bersorak, Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita semua bisa berdiri. Kita mau dengan hati kita, sungguh-sungguh mau kita katakan, Yesusku, penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu.
janji seperti yang ada padamu. Kami mau bersorak bagimu, kami mau bernyanyi, kami mau bermazmur. Segala sembah, segala pujian, segala pengagungan hanya bagimu Tuhan, Allah yang kami puja, Allah yang kami sanjung. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami puji, kami sembah Engkau Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, penebus kami satu-satunya. Santa Karamaseka ya Ramashika, ya Ramaseki Ramaseka Paramaseka. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, sekarang sampai selamanya. Kasih-Mu tak berkesudahan, layak disanjung, layak dipuji. Yes, God. Yes, God. Oh, mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Katakan sama-sama umat Tuhan. Oh, mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Oh, mulianya, oh,
setiap umat-Mu boleh diperbarui, boleh diubahkan, boleh memperoleh satu kekuatan baru, boleh memperoleh satu jawaban atas setiap doa-doa mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memuji Engkau dengan sorak-sorai, kami meninggikan Engkau dengan sorak-sorai. Engkau yang beracara di ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Kuasa Tuhan yang melawat umat-Mu, kuasa Tuhan yang memperbaharui, kuasa Tuhan yang menguatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Shalom. Lambaikan tanganmu. Lambaikan tanganmu. Selamat pagi, selamat pagi. Salami dulu kalau ada di sebelahnya. Kalau sendiri, yes. Salamnya yes gitu kan ya. Mari sama-sama kita mau memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan, ajaib dan penuh keagungan. Amin. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari serukan. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan.
Tuhan berjaya. Amin. Dan memerintah untuk selamanya. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kau ajaib, Kau mulia, ajaib Kau Tuhan. Amin. Agung dan Yes. perkasa. Kau perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu, dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku seluruh segenap jiwa. segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, Raja mulia. ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, Layak Amin. berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia.
Shekaya Ramasiga. Amantangkara Lamasi. Holy, holy God. Sikaya Ramashekara Lamasi. Isantakara Lamashikaya Ramashika. Holy, holy God. Holy, holy. Yesus. Amin Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Sikaya Rasha. Oh, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami mau tinggikan Kau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami mau tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami setiap umat-Mu mau katakan, Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah
Mari angkat tanganmu. Katakan di hadapan Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Dengan segenap hati katakan, Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan dari lubuk hatimu terdalam katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kami tinggikan Kau ku Tuhan. tinggikan. Saya undang hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan Kau Tuhan. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terpuji Engkau ya Bapa di sorga. Tiada pribadi yang lain Tuhan, yang olehnya kami berkumpul bersama-sama Tuhan. Kami mengusahakan ibadah pada pagi hari ini Tuhan, bukan untuk perkara yang lain selain untuk-Mu ya Allah Bapa kami. Lebih daripada kerinduan kami untuk beribadah dan datang menyembah memuji-Mu, Engkau yang terlebih rindu Tuhan untuk menyapa kami Tuhan, untuk menyambut kami, untuk menyatakan isi hati-Mu, kasih-Mu, cinta-Mu bagi kami ya Bapa di surga. Kami sungguh diberkati Tuhan melalui kehadiran-Mu Tuhan di tempat kami, setiap kami Tuhan. Dalam segala situasi kehidupan kami Tuhan, sungguh kami mengalami berkat-Mu Tuhan. Juga pada pagi hari ini, terima kasih ya Bapa di surga. Dan Tuhan, kami tahu Engkau terus Tuhan menyediakan yang terbaik, yang termanis, yang terindah Tuhan bagi kami. Mari ya Bapa di surga, kami umat-Mu, kami siap Tuhan untuk menerima Tuhan isi hati Tuhan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari lawat setiap kami Bapa. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Terima kasih ya Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, kami umat-Mu, kami sungguh bersyukur dan kami siap ya Tuhan di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing, dimanapun kami berada ya Bapa di surga. Kami siap Tuhan terima firman-Mu. Mari Roh Kudus yang tolong kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudariku. Bersyukur untuk yang di rumah bisa menikmati ibadah tanpa pakai masker. Sebenarnya pilihan ya, mau pakai masker atau enggak. Tetapi karena ini kita mau mentaati protokol kesehatan, bukan tidak beriman saudara-saudaraku ya. Kita percaya Tuhan yang berikan kita hikmat, Tuhan yang memberikan kita kesehatan, tapi kita juga tidak mencobai Tuhan. Nah, selain itu sosialisasi, selain itu juga protokol kesehatan. Jadi kalau saya sendiri sudah terbiasa bernafas dengan pakai masker gitu ya. Tadi cuma saya ganti masker karena tadi press worship saya pakai masker kain itu 2 lapis, udah nggak kuat, kurang bisa udara masuk. Jadi ini paksa baru, untung bawa tadi ya, bisa ngobrol, bisa bicara. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, tadi pas pujian penyembahan dengan sambil sesak-sesak gitu ya, walaupun bisa dilepas, tetapi saya pertahankan pakai masker. Terus saya diingat yang ayat Kisah Para Rasul 16 tadi itu ya, Paulus dan Silas lagi di penjara karena fitnah, bukan karena kejahatan yang mereka lakukan, tapi mereka difitnah. Tapi tidak ada alasan yang membungkam mereka untuk mereka memuji-muji Tuhan. Jangankan hanya masker, kalau keluar undang-undang, ayo jangan sampai terdengar pujian bagi Tuhan Yesus di rumah-rumah. Nah misalnya, misalnya begitu ya, saudaraku. Ini baru disuruh pakai masker terus pujian penyembahan jadi terganggu, ya belum seberapa lah saudara-saudaraku gitu ya. Puji nama Tuhan. Kisah Para Rasul 16 tadi ayat 24, 20 sampai 26. Mereka Paulus dan Silas ini di penjara, kaki mereka sudah di penjara paling tengah lagi supaya jangan di pinggir. Kalau di pinggir jangan-jangan bisa kabur gitu ya. Ada yang nolong nanti. Jadi di penjara paling tengah, dan dalam penjara pun kaki mereka dibelenggu dalam pasungan yang kuat. Bukan karena kejahatan yang mereka lakukan, tapi karena mereka dituduh seperti itu sampai akhirnya mereka dipenjara. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, mereka nyatakan mereka memuji-muji Tuhan di situ sampai terdengar, bukan diam-diam. Segala puji syukur. Mereka nyanyi di penjara itu sampai orang-orang hukuman yang lain mendengarkan mereka. Mereka enggak tengking-tengking, belenggu-belenggu, lepas penjara, pintu penjara terbuka. Mereka tidak tengking-tengking, tapi waktu mereka meninggikan Tuhan, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Sekalipun mereka dibelenggu, tapi mereka bukan tidak ada keinginan lepas, tidak ada doa mereka bukan seperti itu. Oh Tuhan, kenapa kami difitnah seperti ini? Kami mau melayani-Mu, tapi kenyataannya kami dipenjarakan, dibelenggu seperti ini. Tolonglah kami. Mereka nggak dicatat seperti itu ya. Tapi mereka memuji-muji Tuhan, bersorak-sorak, bersuka cita. Dan apa yang Tuhan lakukan? Tuhan bebaskan mereka, dibuka. Yang mengeluarkan mereka juga, kalau dibaca ayat selanjutnya itu, yang mengeluarkan mereka bukannya yes kita sudah dibebaskan Tuhan, ayo kita keluar, bukan. Kepala penjara yang akhirnya mengeluarkan mereka, dibawa, dibasuh luka-luka mereka, terus dibawa ke rumah. Itu pekerjaan Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita belajar juga satu perkara, jangan sampai hati saya dan engkau bukan karena masker, karena situasi akhirnya itu membungkam saya dan engkau untuk memuji memuliakan Tuhan, menikmati kasih-Nya. Jangan sampai, kalau sudah kita juga terbungkam syukur kita kepada Bapa Surgawi, hilanglah kekuatan. Mau tengking sana tengking sini,
Paulus dan Silas, enggak ada tengking-tengking tuh dari penjara, enggak ada merengek-rengek, Tuhan kenapa kami seperti ini padahal kami melayani, tidak ada. Mereka, oh Tuhan terima kasih Engkau baik, Engkau luar biasa. Terus Tuhan bertindak, ya luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudariku, hari ini saya rindu share satu hal yang ditaruhkan Tuhan. Ya banyak perkara ya, banyak perkara yang tiap-tiap hari dinyatakan Tuhan bagi kita masing-masing dalam panggilannya, dalam pertumbuhan rohani kita. Satu hal juga saya mau bagikan perkara ini. Saya kasih judul, sudah bingung mungkin ngasih judulnya. Let There Be Love. Wah, saya cari dulu, saya curiga ini jangan-jangan ada judul lagu yang seperti ini. Ternyata ada tahun berapa itu, Nat King Cole. Wah, mungkin angkatan ini banyak yang gak kenal. Bapak Nika kenal kan Nat King Cole? Penyanyi kulit hitam legendaris dulu ya. Saya juga nggak terlalu kenal, cuma tahu namanya. Ya, itu ya terkenal ya, nggak tahu angkatan ini kalau nggak kenal nggak apa-apa, nggak usah merasa bersalah gitu ya. Saya juga nggak tahu apa beliau itu penyanyi di gereja atau apa. Nah, ada lagunya Let There Be Love. Tapi maksud saya begini Bapak Ibu Saudaraku. Ini kan ada gambar gitu ya, orang memuji Tuhan. Maksudnya waktu kita menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan, biarlah Tuhan tidak hanya mendengar, ih bagus sekali musik mereka. Aduh, di sorga musiknya lebih luar biasa, tidak ada apa-apa gitu. Ih bagus sekali suaranya, harmonis sekali. Aduh, di sorga malaikat-malaikat menyanyi jauh lebih indah, saudaraku. Tapi let there be love. Biarlah waktu kita naikkan pujian, pengagungan kepada Tuhan, terus Tuhan dapati, oh jemaatku sangat mengasihiku, sangat mencintaiku. Amin. Sangat adore, sangat mengagumiku. Waduh, kalau Tuhan temui itu, ya puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Image of God, imago Dei ya kita. Kalau kita merasa seperti itu ya, misalnya anak kita, Pak terima kasih Bapak keren sekali, Bapak baik sekali, Mama baik sekali. Senang sekali. Ya saya belajar kata istilah kami diberkatilah engkau Tuhan. Saya juga pusing. Kok masa Tuhan yang harusnya memberkati kita? Masa kita yang memberkati Tuhan? Tetapi kalau Pastor Andrew Wommack, beliau ngajarin begini. Jadi suatu kali anaknya ini kan, ayo jangan main kotor, jangan begini, pokoknya gini. Suatu kali dia ajak anaknya untuk main di lumpur lah apa semua, anaknya tuh senang sekali kan ya, diajak seperti itu sama bapaknya kan ya, main lumpur, main apa semua, bingung anaknya kenapa bapak nggak marah, tapi memang anak senang, bapaknya jaga ditemani, mau apa lagi, oh mau makan ini gitu kan, ayo dicariin gitu kan ya, seharian seolah-olah melanggar semua protokol di rumah, tapi anaknya terpuaskan, ada bapaknya yang ada bersama-sama dengan dia pada saat itu. Waktu anaknya ini mau tidur, terus ya selamat malam, terus anaknya Pak Andrew Wommack ngomong begini, Daddy, you are a good father. Engkau ayah yang baik. Anaknya puas karena bapaknya seharian nemani dia main, walaupun main lumpur apa semua, kan gitu ya. Terus anaknya bilang, Dad, you are a good father. Kamu kamu bapak yang baik. Anaknya puji. Terus Pak Andrew ini dia merasa begini, oh saya diberkati sekali dengan perkataan anak saya itu. Ya, jadi anaknya memuji dia, terus bapaknya merasa senang sekali. Nah, kita ini image of God, artinya apa yang kita rasakan seperti itu kisi-kisi. Jangan bilang Bapak mati rasa, oh Bapak Ibu Saudaraku, dia juga menanti-nantikan waktu kita bilang, oh Bapak, aku mengasihimu, engkau Bapak yang baik, engkau Allah yang baik. Itu dalam hal itu yang diberkatilah engkau Tuhan. Ya maksudnya kita diberkatilah. Anak kita nggak bilang, Antoni nggak bilang, diberkatilah engkau Pak. Kan nggak gitu. Dia cukup bilang, Pak terima kasih, baik sekali Papa ya. Oh kita sudah diberkati, kita senang sekali. Ya saudaraku, gitu ya. Jadi nggak pusing dengan kata diberkati. Ya agak percuma kalau kita bilang, diberkatilah engkau Tuhan. Diberkati enggak. Sikap saya dan engkau, hati saya dan engkau, apakah kita mengasihi Tuhan, adore, kagum akan Dia. Amin, puji Tuhan. Ya Bapak Ibu saudaraku, jadi untuk menikmati kasih Tuhan. Font
tulisan ini kayak Coca-Cola, maaf merek warna merah lagi nggak sorry, biasanya warna hitam minggu lalu ya. Ini kok jadi warna mirip Coca-Cola beneran, maaf nggak promo produk ya. Let there be love, jadi ya, kalau diterjemahkan bebas, biarlah ada cinta. Waktu saya dan engkau kita jemaat Tuhan, kita praise, worship, ada biarlah Tuhan mendapatkan ada kekaguman kita akan Dia. Biarlah ada Tuhan temukan cinta kita akan Dia. Amin. Jadi enggak sekedar nyanyi-nyanyi gitu, tapi oh Tuhan terima kasih. Puji nama Tuhan. Ya, itu kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kita image of God. Mari sama-sama kita membaca dari Matius pasal yang ke-22 ayat 34 sampai ayat yang ke-40. Saya sebentar ya. Ya, Matius pasal yang ke-22 ayat 34 sampai ayatnya yang ke-40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, tetap di pasal ini, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, ada suatu kali Tuhan Yesus juga katakan, berwaspadalah terhadap ragi Farisi dan ragi Saduki. Ya, kesempatan saat ini kita belajar hal itu ya. Disebutkan ketika orang-orang Farisi mendengar, orang-orang Farisi, orang-orang yang berkomitmen memberikan hidupnya, gaya hidupnya untuk mentaati peraturan-peraturan Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan, ya, perjanjian lama gitu ya. Mereka memberikan hidupnya untuk taat seperti itu. Tetapi Tuhan bilang, waspadalah terhadap ragi Farisi dan ragi Saduki. Bapak Ibu Saudaraku, oh itu kan jauh dulu zaman Tuhan Yesus. Kalau kita sekarang, apalagi kita gereja karismatik. Sorry. Apalagi kita gereja karismatik. Tidak mungkin ada ragi Farisi dan ragi Saduki. Betulkah saudaraku? Justru karena itulah kita belajar tentang let there be love. Supaya pelayananku, pelayanan saya di atas mimbar ini, pelayanan siapapun, Bapak Ibu Saudaraku, engkau ikuti dari rumah. Jangan ada ragi Farisi, ragi yang seolah-olah kita beribadah. Tapi Tuhan tidak temukan ada kekaguman, tidak ada kecintaan akan Dia di dalam ibadah kita itu. Hanya sekedar, hanya karena taat sih taat. Melaksanakan tanggung jawab. Ya, saya sudah laksanakan tanggung jawab, saya sudah khotbah ini hari ini. Tapi apakah di dalam hatiku dan hatimu saat kita melayani, saat engkau ambil bagian beribadah saat ini, engkau tidak beribadah kepada saya. Kita sama-sama sedang beribadah. Kita sedang sama-sama mau dengarkan apa kata Tuhan bagi saya dan engkau, saudaraku. Pada saat kita beribadah, baik saat ini maupun di kesempatan yang lain, Tuhan menemukan hormat, kekaguman kita akan Dia. Tuhan bilang hati-hati. Jangan kita poles ibadah kita ini. Wow, ini tampilannya keren nih. Pakai PowerPoint, pakai OBS apa semua gitu ya. Itu jangan sampai itu sekedar pelayanan yang Farisi sifatnya, yang bagus tetapi tidak ada rasa yang mau untuk dekat kepada Tuhan. Marta dan Maria begitu ya. Tuhan memuji Maria, padahal Maria itu cuma duduk dekat kaki Tuhan Yesus. Marta sibuk sana sini ngurusin untuk sediakan makanan. Sibuk, tapi Tuhan bilang, Marta, kamu menyibukkan, pilihlah bagian yang seperti dipilih oleh Maria. Tuhan Yesus memuji Maria. Karena apa? Hubungan saudara-saudaraku. Amin. Ya, puji Tuhan. Jadi ya, saudara-saudaraku, waspada terhadap ragi Farisi. Ragi Farisi. Jangan sampai kita misalnya praise and worship, entah itu di gereja kelihatan bersemangat, tapi saya ada ngobrol sama Kak Yuni ya tentang, tapi nggak usah di-share di sini. Waduh, kok seperti itu kondisinya ini gereja, kok seperti, saya nggak menilai gereja apa, cuman saya nggak bisa ikut ibadahnya, saya keluar, terus saya berusaha masuk lagi, masih nggak bisa, saya keluar lagi. Akhirnya saya cari rekaman
pengajaran dari mana, khotbah supaya saya bisa ikut pada kesempatan itu, saudara-saudaraku. Gitu ya. Bagus mungkin semua setting pencahayaannya apa semua, tetapi biarlah yang terutama ibadah bagi Tuhan. Amin, saudaraku. Jangan hanya sekedar taat, tapi ya kalau engkau misalnya memberi diri taat, baca firman Tuhan, mungkin itu terkesan setiap hari rutin datang ibadah, mungkin itu terkesan rutin. Tidak apa-apa, laksanakan saja daripada engkau tidak kerjakan ibadahmu. Tuhan sangat mengasihi saya dan engkau, saudaraku, sampai pada saatnya Tuhan singkapkan pemahaman pengertian bagi kita. Kita bilang, oh ternyata saya tidak boleh hanya sampai rajin baca Alkitab, tapi saya juga harus mau merenungkannya. Bukan hanya sekedar merenungkannya, tapi saya juga harus mau mempraktekannya. Nah seperti itu. Jadi kita ini bertumbuh terus. Saudaraku. Kita lagi serius ini, anak saya ini Antoni lagi, namanya juga anak-anak. Apa saya mau bilang, Antoni kamu keluar, tidak layak ibadah di dalam ruang. Kan gitu. Bapak kita di sorga juga begitu, saudaraku. Jadi kita tidak boleh saling, ayo menghakimi, kamu tidak serius, kamu semua. Masing-masing kita ada, Bapak sangat mengasihi kita dan dalam rancangannya kita semua disiapkan bertumbuh. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita belajar tentang ayat 36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum yang kedua, tapi sama dengan itu. Memang posisinya kedua, tapi sama dengan hukum yang pertama. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu saudara-saudaraku, slide berikutnya. Apakah saya mengutamakan Tuhan di atas segalanya? Bapak Ibu saudaraku, seberapa dari kita yang memandang ibadah hari ini itu lebih penting daripada perkara-perkara yang lain? Sehingga saya tiap hari kerja, saya juga harus ibadah apa semua itu. Saya harus, ini terutama. Saya kerja karena saya beribadah, karena saya melayani Tuhan. Semuanya dikerjakan karena mau mengutamakan Tuhan, karena mau melayani Tuhan. Bukan karena perkara apa-apa. Jadi bukan karena, harus di gereja saja itu baru namanya mengutamakan Tuhan. Enggak. Dalam pekerjaan, dalam profesi saya dan engkau saudaraku. Bagian apapun yang kita dipercayakan Tuhan, apakah di situ kita mengutamakan Tuhan di atas segalanya? Atau ada kalanya kita, cari hal-hal yang lain? Iya, jadi dikatakan tadi, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, secara khusus karena kita belajar let there be love, waktu kita menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan, kita secara khusus menekankan belajar di hukum yang pertama itu ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap dan dengan segenap akal budimu. Puji Tuhan. Selanjutnya, Bapak Ibu saudara-saudaraku, kasihilah Tuhan Allahmu. Seberapa besar saya dan engkau mengasihi Tuhan? Susah ya, susah kedeteksinya nih. Kalau lihat saya, abang itu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tahu dari mana? Karena pakai masker. Kan nggak tahu. Siapa yang bisa baca isi hati? Dia itu sudah pendeta, dia suka khotbah, berarti dia mengasihi Tuhan. Siapa yang bilang seperti itu? Tidak ada yang tahu. Saudaraku, engkau hadir di situ, saya lihat, ini sangat mengasihi Tuhan. Nggak ada yang tahu, saudaraku. Bahkan saya sendiri pun, saya sudah mengasihi Tuhan seperti apa. Ini proses, saudara-saudaraku, tetapi mari firman Tuhan bilang kita harus mengasihi Dia di atas segalanya. Puji Tuhan. Nah, saat ini kita mau lihat
bagaimana Tuhan mengasihi kita. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi karena begitu besar kasih Allah, diberikan anaknya supaya orang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau di King James Version, maaf saya pakai ini perbandingan ya, gitu ya. Dia bilang, but have everlasting life. Yeah, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whosoever believed in Him should not perish, but have everlasting life. Hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Oke, selanjutnya. Jadi urut-urutannya begitu. Karena kasih Allah, karena Allah sangat mengasihi dunia ini, sehingga Tuhan Yesus anaknya yang tunggal itu diberikan, dan bukan hanya datang untuk mengajar, tapi Tuhan Yesus harus disalibkan. Supaya saat Tuhan mati dia jadi korban, supaya orang-orang itu tersedia pengampunan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, terus banyak dari antara kita, gereja umat Tuhan, yang akhirnya memahami Yohanes 3:16 ini, supaya kita hidup kekal, artinya supaya kita masuk surga. Kan begitu ya, tidak salah kan ya, memang begitu. Kasih Allah, Allah sangat mengasihi dunia, Yesus harus disalibkan, supaya tersedia pengampunan. Orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh, berarti kalau percaya Yesus, kita masuk surga. Sampai di situ. Saya dan engkau hari ini, kita percaya Yesus, amin. Amin. Kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya, kita kalau dipanggil Tuhan nanti, kita pasti masuk surga. Amin. Selesai. Titik. Selesai. Selesai urusan. Selesai urusan. Silakan pergi piknik ke sana kemari. Silakan. Sampai di situ. Karena kan yang penting saya percaya Yesus. Nanti kalau saya mati, saya pasti masuk surga. Itu firman Tuhan, bukan firman pendeta. Sudah, titik sampai di situ. Sekarang selesai. Kita pergi piknik, kita mau ngapa-ngapain. Bapak Ibu saudaraku, ya selanjutnya. Ada di Yohanes pasal yang ke-17, ayat 1 sampai 3. Tuhan Yesus terangkan tentang hidup yang kekal. Ayat 1. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ayat 3. Dan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Tuhan bilang, inilah hidup yang kekal itu. Bukan urusan masuk surga, saudaraku. Inilah hidup yang kekal itu. Kan Tuhan bilang, inilah hidup yang kekal itu. Bahwa nanti kalau kamu mati, masuk surga. Bukan itu, saudaraku. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau, Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Amin. Itulah hidup yang kekal. Ya. Jadi bicara tentang mengenal hidup yang kekal. Itu Tuhan Yesus bilang, yang katakan tentang hidup yang kekal. Nah, sekarang tentang mengenal ini, ayo mari sama-sama kita dalami selanjutnya. Nah, ilustrasi. Semua kenal kenal ya siapa beliau. Ini presiden kita yang kita kasihi, Bapak Joko Widodo gitu ya. Nah, ada dua pernyataan. Saya mengenal bahwa dia Jokowi. Atau saya mengenal Jokowi. Nah, siapa yang pertanyaannya nomor apa? Untuk pilih nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1 siapa itu? Siapa? Oh, ada yang nomor 2 enggak? Saya mengenal Jokowi. Atau nomor 1 kan? Saya mengenal bahwa dia Jokowi. Rata-rata kita orang Indonesia pasti nomor 1 ya. Saya mengenal bahwa dia Jokowi. Mengenal. Tapi apakah saya kenal Jokowi? Ketemu aja enggak pernah, salaman aja enggak pernah. Kalau saya ya, kalau saudara-saudara Bapak Ibu mungkin pernah gitu. Saya enggak. Nah, tapi saya kenal gambar ini, saya kenal dia Jokowi. Sama-sama kenal.
Jadi di bahasa Inggrisnya I know that he is Jokowi, nomor 1. Kalau yang kedua I know Jokowi. Nah kalau saya kenal Jokowi, emang seberapa kenal kamu? Oh saya kenal dia orangnya baik, pernah dia traktir saya, dia orangnya tegas, pernah dia gini. Nah karena bergaul. Tapi kalau nomor 1, saya mengenal bahwa dia Jokowi. Nah Bapak Ibu Saudaraku, waktu Tuhan Yesus katakan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, bahwa mereka mengenal Yesus Kristus. Apakah mengenal yang pertama atau mengenal yang kedua? Semua kita orang Kristen percaya kita kenal Yesus adalah Tuhan. Kita kenal bahwa Bapa itu kekal, dia yang menciptakan segala-galanya. Kenal, tapi itu kenal bahwa, itu kenal nomor 1 saudaraku. Sedangkan yang dimaksud di Yohanes pasal yang ke-17 ayat 3 tadi itu, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, itu yang kedua. Yang kedua yang slide ini ya. Dia memang kenal Bapa karena bergaul, kenal Yesus karena bergaul. Iya, next slide gitu ya. Nah, di King James bilang begitu saudaraku. And ya ini perbandingan lagi supaya kalau mungkin di bahasa Indonesia kan, kalau di bahasa Indonesia inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau. Mereka bukan begini kan ya, bahwa mereka mengenal bahwa Engkau, kan bukan begitu ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal bahwa Engkau, kan enggak ada bahwanya. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal bahwa Yesus, kan bukan gitu ya. Mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, coba lihat di bahasa Inggrisnya yang King James Version. And this is eternal, and this is life eternal, hidup kekal. That they might know thee. Bukan that they might know that thee, kan sama maknanya. Tidak ada pergeseran makna di situ. Mengenal Engkau, the only true God and Jesus Christ whom thou hast sent. The only true God and Jesus Christ, bukan and that Jesus Christ, ya itu dan seterusnya. Amplified Bible itu lebih panjang lagi, dia menjelaskan kata per kata. And this is eternal life, it means to know, to perceive, to merasakan, recognize, mengenal, become acquainted, bergaul, and understand, memahami Engkau, bukan bahwa Engkau, bukan Engkau, the only true and real God. And likewise to know Him, bukan to know that He is Jesus, bukan. To know Him, untuk mengenal Jesus as the Christ. Mengenal Jesus as the Christ, bukan mengenal Yesus sebagai manusianya, tetapi mengenal Yesus Kristus sebagai Kristus. Kristus artinya the anointed one, yang diurapi, the Messiah whom you have sent. Jadi semua itu yang pakai koma-koma itu anak kalimat, tetapi intinya adalah mengenal Bapa dan mengenal Yesus. Tuhan bilang itulah hidup yang kekal, mengenal Bapa dan mengenal Yesus. Bukan inilah hidup yang kekal bahwa engkau mengenal bahwa Yesus itu Tuhan, bukan. Ya, kalau kita mengenal bahwa Yesus Tuhan, oh ya saya tahu Yesus Tuhan. Ya Pak Andrew juga ngomong gitu ya, pastor. Dia bilang ada penginjil yang pergi menginjili di India gitu ya. Ada satu daerah, enggak semua daerah, ada satu bagian daerah yang begitu diwartakan Injil, ada Yesus yang menciptakan alam semesta ini, dia mati bagimu, maukah engkau percaya? Siap, kami mau percaya. Terus dideretkanlah Yesus sebagai salah satu dewa yang mereka sembah, Allah yang mereka sembah. Banyak, ada ribuan dewa yang disembah, katanya begitu. Saya enggak pernah ke India, tetapi kata hamba Tuhan, penginjil yang pernah ke bagian daerah itu, begitu. Hanya mengenal bahwa oh Yesus ini pencipta. Oh hanya mengenal dia itu anak Allah. Bukan itu yang dimaksudkan hidup yang kekal. Tapi hidup yang kekal adalah kenal dia karena bergaul, karena bersahabat dengan dia. Dan ini bicara proses, bukan bicara tahu, nol atau satu. Kenal atau tidak kenal, bukan. Iblis juga kenal Yesus siapa. Tapi dia gak bergaul, jadi musuhnya. Bapak Ibu Saudaraku, mengenal Allah. Tuhan bilang hidup yang kekal itu adalah mengenal Bapa, mengenal Yesus Kristus.
bagaimana saya dan engkau mengenal Yesus. Saya bilang saya sudah menikah dengan Kayuni sudah berapa tahun? Umur Andre tambah 1 gitu ya. Jangan umur Andre kurang 1. Kalau umur Andre kurang 1 lain maknanya gitu. Umur Andre plus 1. Andre berapa? 16 ya? 17, berarti saya sama Kayuni sudah 18 tahun. 18 tahun saya sudah menikah, hidup bersama-sama dengan Kayuni, tetapi saya harus akui masih banyak hal yang saya nggak kenal. Saya harus lebih lagi bergaul dengan istri saya sampai saya lebih mengenal dia lagi, saudaraku. Kalau sudah tua-tua, sudah pernikahan emas 50 tahun, itu suami istri sudah makin identik, makin tahu, oh suami saya perlunya gini, istri saya perlunya begini. Kan begitu ya, katanya kami baru 18 tahun. Nah, entah orang yang mau menikah lagi banyak istri gitu, satu aja dipelajari seumur hidup belum bisa habis gitu ya. Ini kok masih mikir yang lain-lain macam-macam gitu ya. Saudaraku, proses itu mengenal manusia, istri atau suami, apalagi mau mengenal Allah yang ajaib dan dahsyat, apalagi mau mengenal Yesus Kristus. Waduh, kalau mau mengenal Yesus Kristus, Alkitab ini berapa kampus yang didirikan untuk belajar Alkitab, termasuk kampusnya Teguh gitu ya. Berapa kampus besar yang didirikan, mula-mula pertama kali didirikan tujuannya untuk belajar Alkitab ini, saudaraku. Ya nanti saya tampilkan beberapa kampus ya yang memang didirikan itu karena mau belajar Alkitab, mau mengenal Yesus, bukan sekolah yang didirikan. Kampus untuk memahami tentang teologi, tentang kealahan. Itu. Ini bicara tentang Yesus Kristus. Dahsyat luar biasa. Kalau ambil silabus misalnya dari kalau di GKKD saja misalnya ya. Buatlah silabus buku pemuritan itu. Nah, kita ini waduh ini begitulah misi kita ya, menjadi pusat pelatihan murid Kristus. Pusat pelatihan harus jelas kisi-kisinya, harus jelas silabusnya. Memang kalau dia sudah lahir baru mau diapain lagi? Oh ini harus dia dibaptis, setelah dibaptis apa? Dilayani minar healing, kelapasan apa semua. Setelah itu dilayani apa lagi? Coba dilayani gini, dia sudah kenal baptisan Roh Kudus, kalau dia sudah begini. Banyak sekali silabus yang harus disusun. Satu gereja mungkin sudah menerapkan. Kalau Pak Andrew itu saya kalau mau rekamannya saya dulu tahun berapa saya download semua MP3-nya itu. MP3 beliau. Baru berapa file yang saya bisa dengarin. Ya, dan itu sangat membangun, itu sangat mengubahkan konsep-konsep yang selama ini. Walaupun saya sudah ngajar, saya sudah jadi pendeta misalnya berapa tahun. Pas dengar firman Tuhan disingkapkan, ternyata begitu ya, dahsyat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, mau mengenal Yesus, mau mengenal Allah, ajaib luar biasa. Tetapi Tuhan bilang, itulah hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Iya, selanjutnya. Jadi, tidak ada, kalau saya sudah percaya Yesus, mati masuk surga, yes selesai, titik, kita piknik sekarang, saudaraku. Hidup kekal itu tentang mengenal Yesus, bertumbuh. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Tuhan bilang gitu. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan, memberikan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Yesus Kristus. Barang siapa memiliki Yesus, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka ia memiliki hidup. Ayat yang 11, hidup kekal, maka ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Yesus, ia tidak memiliki hidup kekal itu. Saudara-saudaraku, apakah engkau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Amin. Saat engkau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka saya dan engkau sudah memiliki hidup yang kekal itu. Tidak perlu tunggu di surga. Tidak perlu tunggu ke surga dulu. Enggak. Saat kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lahir baru, maka mulai detik itulah kita sudah memiliki hidup yang kekal itu. Tidak perlu tunggu ke surga. Tinggal nanti pindah tempat saja. Belum waktunya. Gitu. Sudah memiliki hidup kekal. Waktu Tuhan bilang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Amin. Amin.
Tuhan mau supaya saya dan engkau memiliki hidup ini dalam segala kelimpahan. Tapi Tuhan, kenyataannya kelimpahan apa? Kami didera seperti ini, masuk penjara, difitnah kami mau melayani, kami di penjara, dibelenggu lagi. Rasul Paulus dan Silas. Tapi apakah mereka merengek-rengek seperti itu? Enggak. Mereka sungguh menikmati kelimpahan itu. Walaupun bagi dunia, wah kalah ini orang. Nah gitu loh rasain kalau ikut Yesus seperti itu. Bagi dunia yang tidak paham, mereka kalah. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudaraku, mereka menikmati kelimpahan hidup itu. Di dalam penjara mereka bisa pujian penyembahan dengan dahsyatnya. Sampai gempa bumi terjadi. Waduh, kita nggak punya duit ini, kita sengsara hidupnya, sudah sakit begini, sudah miskin kayak gitu, mati lagi. Lazarus, apakah dia ya bagi dunia itu orang yang sial sekali. Tetapi Tuhan bilang, lihat Lazarus, dia berbahagia. Saudaraku, dalam apapun ukuran dunia itu bukan ukuran bagi saya dan engkau. Waktu Tuhan katakan supaya mereka memiliki hidup, saya dan engkau di dalam Tuhan Yesus Kristus memiliki hidup dan hidup yang berkelimpahan. Amin. Firman Tuhan tidak pernah bohong. Saat kita hidup mengenal Yesus, kalau saya kurang-kurang mengenal Yesus, maka saya lihat ada masalah. Iya ya, aduh ini masalah. Karena saya kurang-kurang mengenal Yesus. Tapi semakin kita bergaul dengan Tuhan, kita semakin mengenal kasih-Nya, kita semakin mengenal kuasa-Nya, terus memang betul-betul kita mengalami hidup yang kelimpahan itu. Amin. Ya, mari Bapak Ibu Saudaraku kita terus inilah hidup yang kekal itu. Kita mengenal Bapa, kita mengenal Yesus. Tidak satupun manusia yang sanggup mengajar kita untuk mengenal siapa Dia kalau bukan Roh Tuhan sendiri yang menyingkapkannya. Betul-betul saya dan engkau akan hidup dalam kuasa itu. Kalau Tuhan bilang bangkitkan orang mati, sembuhkan orang sakit, celikkan mata orang buta, itu bukan lip service. Tuhan memang perintahkan kepada saya dan engkau. Tinggal hari ini saya belajar, kita belajar. Terus gimana Tuhan? Posisi sikap hati, iman untuk kita bisa melihat semua itu terjadi. Saat gereja mendemonstrasikannya, menjadi kesaksian untuk kemuliaan Tuhan. Bangsa-bangsa datang. Ya, hari-hari ini Tuhan menyingkapkan perkara-perkara ini, saudara-saudaraku, Bapak Ibu. Ayo, jangan sampai saya dan engkau terjebak di ragi Farisi. Ragi Farisi itu merasa sudah cukup beribadah. Waduh, itu repot tuh. Kalau sudah merasa cukup beribadah, orang-orang Farisi tidak kenal Yesus. Sudah merasa cukup beribadah. Padahal pengenalan akan Yesus ini dalam sekali tiap hari, tiap saat. Amin, puji Tuhan. Amin. Selanjutnya. Ya, action. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hidup kekal itu bukan hanya tentang masuk surga. Hidup kekal adalah mengenal Bapa dan Yesus Kristus. Amin. Mengenal, bukan mengenal bahwa Allah pencipta, mengenal bahwa Yesus adalah juru selamat, bukan, tetapi mengenal, acquainted, bergaul, mengenal Allah, mengenal Yesus. Mengenal, semakin serupa. Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini yang membuat Rasul Paulus tidak merengek-rengek, tidak berkeluh kesah waktu dia di penjara. Oh Tuhan, kenapa kami melayani-Mu terus kami mengalami ini? Karena dia bilang dalam yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Walaupun tidak akan bisa kita memahami bagaimana Yesus mati di kayu salib, tapi Rasul Paulus, saya mau bersekutu dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Yesus dalam kematiannya. Nah, kalau orang sudah murid-murid Yesus, kita sudah bilang saya mau menjadi serupa dengan Yesus dalam kematiannya. Nah, mau ada masalah apapun kita nggak akan pandang bilang, oh Tuhan mana berkat-Mu bagiku. Nggak ada lagi doa nangis seperti itu. Kita betul-betul menikmati kelimpahan sama seperti Paulus dan Silas tadi. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Puji Tuhan. Ya, selanjutnya oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, ini Bible, Alkitab
Mari jangan pandang buku pertanian, buku fisika, buku komputer apa semua lebih penting daripada hal ini, saudaraku. Oh, ini buku yang dibuka hanya komsel, pas komsel dan hari Minggu. Oh, maka terjebaklah kita dalam ragi Farisi dan Saduki itu, saudaraku. Ya, indikasinya apakah saya terjebak dalam Farisi, ragi Farisi? Ya, kalau saya memandang Alkitab ini, oh ini ya buku yang dipakai pas hari Minggu, pas kita mau ibadah. Oh itu ragi Farisi itu, saudaraku. Tapi saat kita sadari ini firman Tuhan, saya mengenal dia melalui buku ini, saya membaca firman-Nya, dibersihkanlah ragi Farisi dari gereja, dari umat Tuhan. Ini satu. Terus yang berikutnya, nah ini beberapa kampus. Saudara-saudara, Bapak Ibu kenal kampus yang pertama, MIT, Massachusetts Institute of Technology. Mungkin banyak yang kenal ya. Kalau Harvard University, mungkin lebih banyak lagi yang kenal. Kalau University of Groningen, mungkin cuma saya yang kenal. Tidak populer ini. Tetapi ini yang kalau saya mulai dari kampus yang tidak terkenal ini, karena saya hanya kenal yang University of Groningen. Saya pernah kuliah di sana, ini dibangun tahun 1600-an. Jadi orang Belanda itu sudah kuliah tahun 1600-an. Kita Indonesia di Nusantara ini belum perang di Penegoro. Perang di Penegoro kan 1825 sampai 1830. Nah orang di sana sudah kuliah, sudah S1 mereka. Jadi jauhnya ketinggalan kita ini. Makanya mereka bisa datang dengan politik pecah belah apa semua itu ya karena sudah belajar. Nah saya ada di Palangkaraya ini kan Wisma Wisma Batu Suli ya, yang di Jalan Bukit Raya atau terbalik ya, Wisma Bukit Raya di Jalan Batu Suli mungkin ya. Ada penjaganya dulu itu orang Belanda gitu ya, yang punya itu orang Perancis atau orang Swedia ya, itu gurunya Bapak Met ya, Pak Yanto, gurunya dulu di SMK Betel. Oh Jerman ya. Nah yang jagain wismanya itu dulu ibu siapa ya, tapi beliau sudah balik ke Belanda. Waktu kita beberapa kali pinjam tempat di sana untuk acara gereja, terus kan kenalan, saya bilang pernah di Belanda. So, ibu dari mana? Saya dari Groningen, kata ibu itu. Saya pernah di Groningen bu sekolah. Kamu sekolah di mana? University of Groningen. Dia kaget. Saya juga alumni dari sana. Wah, satu alumni. Ibu fakultas apa? Dia bilang saya fakultas teologi. Itulah fakultas yang pertama kali dibangun dan memang kampus University of Groningen itu dibangun untuk teologi, untuk belajar ketuhanan, untuk Injil. Itu kampus besar dan sekarang sudah macam-macam. Saya belajar di sana tata kota, lingkungan apa semua. Tapi tujuan pertama dibangun itu untuk teologi, untuk pengenalan akan Tuhan. Itu kampus university. Itu 1600-an. Nah Harvard University saya nggak tahu ya, tapi menurut informasi dari Penatua Jakarta, GKKD Jakarta, Bang Edu, ini Harvard University juga pertama kali dibangun juga untuk tujuan itu, teologi. Massachusetts Institute of Technology ini banyak ini kampus banyak menghasilkan pemenang-pemenang Nobel di sini, bidang-bidang IPA atau apa gitu ya, sudah banyak ahli-ahli di sini. Ini juga pertama kalinya dibangun untuk mengenal Tuhan, teologi ya. Jadi apalagi ya saudara-saudaraku banyak sekarang yang ini bergerak di dunia pendidikan gitu ya. Kalau hari-hari ini kita kenal sekolah-sekolah yang top di swasta itu biasanya sekolah Katolik, rumah sakit yang bagus, rumah sakit Katolik kan ya, manajemennya bagus, kualitasnya bagus ya karena mereka bergerak dalam apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Mengajar, menyembuhkan orang, mengajar, menyembuhkan orang. Dan ya mulailah akhirnya sekolah-sekolah Kristen juga ikut. Yang dari agama yang lain juga mulai aktif ya saudaraku. Nah dari Sinode GKD ini sekaligus menyampaikan himbauan, dorongan, motivasi dari para bapak-bapak rohani di Sinode GKD hari-hari ini, ayo menjangkau dunia melalui pergerakan-pergerakan di dunia pendidikan, dunia kesehatan dan juga profesi masing-masing. Di Universitas Palangkaraya ini saya nggak tahu, kira-kira mungkin didominasi fakultas MIPA mungkin ya. Bukan MIPA, FKIP mungkin ya. Banyak sekali jurusan pendidikan di situ ya. Bukan secara kebetulan Universitas Palangkaraya. Ayo kita yang ada kesempatan mengambil bagian melayani di sana, ayo ya
paling tidak lihat itu. Ya, kampus-kampus besar itu didirikan untuk tujuan untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal Allah, untuk pemberitaan Injil. Saking dahsyatnya mengenal Yesus dan mengenal Allah, sampai harus dirikan sekolah. Silabusnya banyak sekali. Pelajaran Alkitab ini banyak sekali. Nah sekarang kita pemuritan, paketnya disederhanakan gitu ya. Tapi ayo mari kita kerjakan saudara-saudaraku. Ya, ada kampus-kampus engkau yang dipersiapkan jadi calon-calon guru. Ingat ini tujuan pertama pendidikan. Ya, asal muasalnya dari situ. Akhirnya dari sini loloskan alumni-alumni, mereka lagi kerja, ada juga yang buka kampus apa semua. Kalau misalnya sekarang kampus sudah berorientasi ke bisnis lah, ke orientasi ke politik, macam-macam. Tapi awalnya dulu sekolah-sekolah tinggi didirikan untuk tujuan deity itu. Pengenalan akan Tuhan. Dahsyat ya untuk mengenal Tuhan. Selanjutnya. Ya, jadi discipleship atau pemuritan juga yang kita kerjakan itu tujuannya untuk to know God. Untuk mengenal Allah. Sedangkan evangelism, penginjilan untuk to make God known. Untuk kita menyampaikan kabar baik supaya dunia mengenal Yesus Kristus. Sehingga kesimpulan tak kenal maka tak sayang. Selanjutnya let there be love. Bapak Ibu saudaraku, waktu kita menyembah Tuhan, kita datang kepada Tuhan, biarlah pengenalan kita akan Tuhan itu yang membuat kita semakin mengasihinya. Dan sekali lagi, lebih daripada dorongan motivasi saya yang berdiri kepada ayo jemaat Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan lebih lagi. Lebih lagi Bapa kita di sorga, Dia yang mau menyatakan kasihnya kepada saya dan engkau. Biarlah Tuhan menemukan cinta, Tuhan menemukan kekaguman kita saat kita beribadah, saat kita hidup di hadapannya. Sehingga pujian penyembahan saya dan engkau, doa-doa tidak kosong lagi. Rasul Paulus dan Silas, mereka sekalipun dipenjarakan, pekerjaan tidak jelas seperti itu, tapi mereka hidup dalam hidup yang berkelimpahan. Karena mereka sudah memiliki Yesus, mereka tahu apa yang sedang mereka alami. Mereka pujian penyembahan kepada Tuhan. Terakhir, 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala. Kita merendahkan hati. Bapak Ibu jemaat Tuhan. Hidup yang kekal bukan hanya bicara kalau mati masuk surga titik, sekarang kita bebas lakukan apa saja. Bapak Ibu Saudaraku, hidup yang kekal adalah kita mengenal Bapa Surgawi, sifat-sifatnya, kehendak hatinya, rancangannya atas hidupmu, atas dunia. Hidup yang kekal adalah bagaimana hidup yang kekal adalah mengenal Yesus Kristus secara pribadi. Bukan apa kata pendeta, bukan apa kata pembimbing PA, tetapi saya dan engkau masing-masing kita memiliki hubungan pribadi mengenal Yesus Kristus. Dan kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Lebih daripada yang bisa pendeta atau pembimbingmu kerjakan untuk engkau mengenal Dia. Bapa di sorga yang akan menyatakan pribadinya. Roh Kudus yang akan mengajar saya dan engkau gerejanya untuk kita bertumbuh dan semakin dalam mengenal Dia. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kebenaran-Mu. Kebenaran-Mu yang membebaskan kami ya Tuhan. Membebaskan dan memurnikan gereja-Mu ya Tuhan. Membersihkan kami Tuhan. Dari setiap ragi Farisi dan ragi Saduki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Roh Kudus, terpujilah namamu. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
semua yang berderajat tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu Tuhan. Tiada janji seperti yang ada tiada janji yang seperti ada padamu Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk Allah yang terlebih rindu untuk boleh memperkenalkan dirinya kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, biar suara kebenaran Allah semakin dinyatakan lebih-lebih lagi. Mari setiap kami umat-Mu bukan hanya menjadi pendengar, tapi juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Diberkatilah hamba-Mu dalam seluruh aspek kehidupannya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Kita mau dengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di sekre juga yang ada di rumah, di kos-kosan dimanapun berada. Pagi hari ini puji Tuhan ya, kita diberkati oleh kebenaran firman-Nya. Nggak ada kebetulan ya, kami juga berapa hari ini ada bahas tentang pengenalan ya. Tadi malam kami PA dengan keluarga Roni, bahwa saat awal saya bagikan kita bisa ikuti semua ya, PA, ya, komsel, ibadah itu semua baik ya, tapi paling penting kejar pengenalan pribadi. Itu yang membuat kita kuat hari-hari ini, yang itu membuat kita nggak akan goyah ya. Kalau kita kenal secara pribadi, mengalami perjumpaan dengan Dia, maka itu membuat kita kuat. Amin ya, puji Tuhan. Pertama, kalau ada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama bergabung di ibadah via Zoom ini, kami jemaat Tuhan mengucapkan selamat bergabung di ibadah via Zoom dan diundang untuk minggu ke depan bisa bergabung bersama-sama lagi ya. Kalau ada, puji Tuhan ya, bisa bergabung bersama-sama lagi minggu-minggu berikutnya, juga bisa bergabung di pelayanan yang ada tiap minggunya ya. Untuk jadwal pelayanan yang sedang berjalan yaitu pelayanan mahasiswa, komsel mahasiswa setiap hari Sabtu jam 6 sore ya via Zoom, dan kalau nggak salah informasi dari saudari kita Shirley sudah mulai offline-nya juga ada gitu ya, tatap muka. Mungkin beberapa orang di Keminting tapi tetap ada via Zoom-nya ya. Jadi bagi mahasiswa bisa menghubungi saudari Shirley ya, jangan sampai nggak ikut komsel ya, bahkan menjangkau rekan-rekan yang lain yang belum ikut komsel, supaya dengan adanya Zoom ini semua dimanapun
bertempatnya ada bisa mengikuti Komsel. Tapi khususnya di Palangkaraya ya. Jangan ada di Papua nanti ikut juga, di Jogja semua ikut ya. Ya, juga pelayanan profesi ya setiap hari Rabu jam 6:30 sore. Juga persekutuan doa komit setiap hari Jumat jam 6:30 sore ya. Nanti linknya akan diinformasikan di info jemaat. Untuk persembahan syukur khusus dan perpuluhan bisa diberikan via transfer ke rekening BCA dengan nomor 8600117522 atas nama Hotnida Kristina Sihite, atau mau diserahkan secara langsung ke Ibu Hotnida ya, atau Mama Jo, boleh diserahkan secara langsung ya. Kedua, rencana pemasangan penguat sinyal di Bukit Lumut ya, sekali lagi kita terus dukung doa ya, pelayanan di Bukit Lumut terus dikerjakan 2 minggu sekali, dan kita dukung doa bahwa saudara-saudari kita di Bukit Lumut juga kelak saat ada penguat sinyal di sana bisa ikut beribadah. Mungkin saat tidak ada pelayanan ke sana bisa ikut bersama-sama beribadah dari Bukit Lumut via Zoom juga ya. Juga anak-anak sekolah minggu juga bisa dilayani via Zoom juga ya. Persiapan ibadah offline di Manjuhan, kita dukung doa juga ke depan semoga kita bisa melaksanakan secara offline dengan tentunya dengan protokol kesehatan. Sidang Raya Sinode GKKD tanggal 28 sampai dengan 29 Oktober 2020, kita dukung doa terus supaya melalui sidang raya ini menghasilkan kebijakan keputusan yang terbaik tentunya untuk GKKD seluruh Indonesia, sehingga nama Tuhan terus ditinggikan dan pelebaran kerajaan surga dan pintu-pintu pekabaran Injil semakin dibukakan. Amin ya. Ya, terakhir tetap berkhidmat dengan menerapkan protokol kesehatan 3M ya, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya dimanapun kita berada. Dan yang terakhir juga jangan lupa bahagia karena bahagia itu membuat imun kita menjadi kuat ya. Ya, itu saja mungkin informasinya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah dengarkan pengumuman. Kita tiba di akhir ibadah kita. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian ini, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu.
mengundang hambanya. Kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Engkau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, 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 ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Engkau, ajaib, 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 ajaib Engkau ya Tuhan, ajaib, ajaib, ajaib selamanya. Haleluya, Rabalana Maser. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih ya, terpujilah Engkau ya Bapa kami, ya Allah kami, Tuhan Yesus Kristus Allah Roh Kudus. Sungguh Tuhan kami bersyukur Tuhan untuk lawatan-Mu, untuk curahan isi hati, untuk pengajaran-Mu Tuhan bagi gereja-Mu hari-hari ini. Sungguh nyata bagi kami perkataan-Mu Tuhan Yesus bahwa Engkau menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Hari-hari ini kami menyadari Roh Tuhan, Roh Kudus yang terus bekerja untuk mendewasakan gereja-Mu Tuhan. Demikian kami di tempat ini, demikian juga domba-domba-Mu di rumah yang lain ya Bapa di sorga. Kami semua adalah satu di dalam Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa roh kesatuan tubuh Kristus itu senantiasa bekerja Tuhan di dalam hidup setiap kami, dan itu yang membuat kami kuat di dalam-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa kami berdoa berkat-berkat Tuhan nyata Tuhan untuk semua saudara-saudari kami seiman juga dalam rumah dari gereja Tuhan, dimanapun mereka berada ya Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, pada siang hari ini kami mau berdoa memberkati Tuhan bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan, apa yang menjadi rancangan-Mu di sorga Tuhan, kami berdoa itulah yang terjadi atas bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rancangan sorgawi atas Indonesia itu terjadi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang Tuhan rancangkan di sorga, damai sejahtera, pertumbuhan, pembangunan Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami menolak resesi. Demi nama Tuhan Yesus kami menolak krisis keuangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ekonomi kami tolak dari bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahwa sungguh kekuatan sorgawi, kerajaan yang tidak tergoncangkan itu yang menjadi bagian Tuhan atas bangsa kami ini Tuhan. Saat umat-Mu, saat gereja-Mu berdoa Tuhan untuk bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa ada niat-niat Tuhan yang mau dengan keserakahan Tuhan mengambil untuk sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami batalkan dan patahkan semua rancangan-rancangan dan pekerjaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, rancangan damai sejahtera yang dari surga untuk bangsa ini Tuhan terjadi. Kami berdoa memberkati Tuhan Presiden, Wakil Presiden, semua para menteri, berikan hikmat Tuhan, juga anggota-anggota dewan di pusat maupun di daerah-daerah provinsi, kabupaten, kota Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, Engkau sumber hikmat yang agung, yang luhur itu Tuhan. Mari nyatakan hikmat-Mu Tuhan bagi para pembuat-pembuat keputusan di bangsa dan di daerah-daerah Tuhan, di negeri kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia tetap kuat Tuhan dalam menghadapi pandemi COVID-19 Tuhan pada hari-hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Bapa, kami memberkati kota kami, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua virus-virus COVID-19 pergi, mati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mati dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa yang
mengidap yang positif hari-hari ini, mereka sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluarga kami, teman-teman kami, sahabat kami yang kami kenal yang mengalaminya, Tuhan kami berdoa mereka sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa perlindungan, proteksi ilahi terjadi bagi tenaga-tenaga medis, para dokter, perawat Tuhan yang menangani, melayani mereka secara langsung Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk para tenaga ahli yang sedang mempersiapkan vaksin hari-hari ini. Mari hikmat sorgawi Tuhan yang mengalir Tuhan bekerja atas usaha mereka ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bapak kami berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang hari-hari ini dalam setiap usaha kami Tuhan. Di rumah Tuhan tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Engkau yang meneguhkan, memberkati, mengokohkan setiap usaha yang dikerjakan, pekerjaan anak-anak-Mu, studi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan hikmat kepandaian Tuhan bagi para mahasiswa, para siswa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berikan hikmat bagi para karyawan Tuhan. Apapun tugas kami, baik kami yang kerja di rumah Tuhan, sebagai ibu rumah tangga Tuhan, profesi Tuhan apapun, kami bersuka cita, kami bersyukur untuk panggilan-Mu atas setiap kami Tuhan. Dan kami tahu Roh Tuhan sedang bekerja memakai setiap profesi kami Tuhan untuk kemuliaan-Mu, untuk Injil diberitakan kepada bangsa-bangsa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Secara khusus kami berdoa untuk GKD Palangkaraya. Apa yang menjadi rancangan-Mu mula-mula saat Engkau menanamkan jemaat ini di kota ini Tuhan, di provinsi ini Tuhan. Bapak taruhkan Tuhan di hati kami Tuhan, untuk kami waspada, untuk kami tidak lalai Tuhan dalam waktu-waktu kami ini Tuhan, untuk kami mengerjakannya dengan setia atau atas arahan Roh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bapak kami berdoa untuk rencana pemasangan penguat sinyal Tuhan di Bukit Lumut Tuhan, yang tuntun kami, gereja-Mu, untuk kami dapat menyediakan fasilitas yang baik, yang benar Tuhan di sana ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan rencana untuk persiapan ibadah offline Tuhan di Manjuhan 4 ini ya Bapak. Mari Tuhan yang pimpin, berikan kami hikmat juga untuk semua instansi nanti akan bekerja sama asistensi Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang persiapkan kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mendukung juga untuk sidang raya Sinode GKD tanggal 28-29 Oktober ini ya Bapa di sorga, supaya sungguh Tuhan yang berikan hikmat bagi para Bapak-Bapak rohani Tuhan, bagi para penatua, panitia Tuhan, juga semua Tuhan hamba-hamba Tuhan yang akan ikut ambil bagian. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan bagi setiap kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terlebih Bapak, bagaimana Tuhan yang membawa sinode ini Tuhan sesuai dengan isi hati-Mu, itulah yang sungguh terjadi Tuhan. Untuk calon ketua umum ya Bapa di surga, semua perangkat yang akan diangkat Tuhan, kami berdoa mari semua datangnya dari surga. Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang mengangkat, memilih, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita mau terima berkat, kita angkat tangan-tangan kita. Haleluya. Bapa di sorga, Tuhan Engkau Jehovah Jireh, penyedia sempurna bagi kami Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat Tuhan katakan semua sudah selesai, maka ya Bapa di sorga, bahkan masa depan kami pun Tuhan sudah Engkau siapkan ya Tuhan. Terima kasih, kami tidak berkekurangan satu apapun, Engkau tidak terlambat, Engkau tidak pernah berhutang pada kami Bapa. Dan saat Engkau mengutus kami untuk menjadi saksi-Mu, Engkau sendiri akan cukupkan segala yang kami perlukan dalam keluarga, rumah tangga kami, dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu dengan penuh sukacita, dengan iman, kami melangkah meraih, menerima semua bagian yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah Engkau dalam pekerjaan-Mu, dalam usaha-Mu, dalam studi-Mu, dalam pelayanan-Mu, dalam keluarga rumah tangga-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan, pakai kami juga Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain Tuhan, yang ada di sekeliling kami, bahkan yang jauh sekalipun, supaya nama Tuhan dipermuliakan lebih-lebih lagi. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, kami anak-anak-Mu juga menyampaikan persembahan syukur kami, persembahan khusus persepuluhan. Bapa, mari Tuhan yang berikan kami hati yang waspada untuk kami mengelola perbendaharaan yang ada dalam rumah-Mu ini. Demikian juga apa yang masih ada pada kami Tuhan. Tuhan yang berikan kami hikmat Tuhan, hati yang waspada, supaya kami memanfaatkan dan bersyukur semua karunia, semua harta benda yang Tuhan percayakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama yang cinta Tuhan katakan amin.
Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sebelum bubaran silakan saling bertegur sapa Bapak Ibu saudaraku. Puji Tuhan. Salam, selamat hari Minggu Bang. Selamat hari Minggu semuanya. Aduh. Anjur. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Out dulu ya. Selamat hari Minggu. Ya Bang. Ya. Izin off dulu ya duluan. Dadah. Yuk. Tadi cepat yang kiri. Saya juga ya keluar. Teman. Iya. Yo, dadah. Apa di game? Tuh, Tony, tuh ada Tony.